Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator dari kelompok 17 untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 17, yaitu pada mata kuliah pengantar geologi dan geoteknik, yang dimana nantinya kami akan membahas mengenai sejarah, proses pembentukan, serta jenis-jenis dari batuan beku. Boleh di next? Nah, sebelum memasuki materi yang akan kami sampaikan, alangkah baiknya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dilanjutkan oleh anggota-anggota kelompok. Baik, perkenalkan nama saya Alia Rahmatina dengan NIM 07241017 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2024. Oke, perkenalkan nama saya Eka Stianingrum dengan NIM 07241030 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2024. Baik, perkenalkan nama saya Laila Pudrasari dengan NIM 07241052 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2024. Selanjutnya saya perkenalkan saya Nadia Alifta Putri Tasya Ramadhani dengan NIM 07241080 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2024. Baik, izin perkenalkan diri, nama saya Sofia Nifasipani dengan NIM 07241097 dari Prodi Teknik Sipil 24. Boleh di next. Nah, jadi sebelum memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang kami ambil. Terdapat 4 latar belakang dari masalah itu sendiri. Yang pertama yaitu letusan Gunung Agung tahun 1963 yang ada di Bali. Yang kedua yaitu Danau Dringo Banjarnegara di Jawa Tengah. Yang ketiga Gunung Padang di Jawa Barat. Dan yang keempat Gunung Muria di Jawa Tengah. Boleh di next. Jadi pada gambar 1 itu merupakan contoh nyata dari batuan beku ekstrusif modern yang ada di Indonesia. Sedangkan pada gambar 2 itu merupakan bukti adanya aktivitas vulkanisme purba yang ada di Jawa Tengah. Sedangkan pada gambar 3 itu mengenai bukti adanya intrusi magma dangkal yang membeku di bawah permukaan. Pada gambar 4 itu sendiri menunjukkan evolusi magma regional di Jawa Tengah. Yang dimana dari contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia sendiri, khususnya Pulau Jawa, menyimpan banyak bukti geologi terkait aktivitas magmatis, baik yang masih aktif, sudah purba, intrusi bawah permukaan, maupun dalam skala evolusi regional. Nah, pemahaman ini sendiri sangat penting dalam geologi dan geoteknik, karena aktivitas magmatik berhubungan erat dengan pembentukan batuan, potensi bencana geologi, serta kondisi geoteknik yang ada di suatu wilayah. Boleh di next? Baik, berdasarkan dari latar belakang yang kami ambil, terdapat tujuannya. Yang pertama yaitu menjelaskan sejarah terbentuknya batuan beku sebagai bagian penting dari evolusi geologi yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, menguraikan proses pembentukan batuan beku seperti intrusif dan ekstrusif, serta hubungannya dengan aktivitas magmatisme. Dan yang ketiga, mengklasifikasikan jenis-jenis batuan beku. Lalu yang terakhir, menganalisis studi kasus lokal seperti Gunung Dieng, Gunung Padang, Gunung Agung, dan Gunung Muria sebagai representasi nyata persebaran batuan beku yang ada di Indonesia. Boleh di next? Baik, saya lanjutkan untuk metode kajiannya. Yang pertama ada sejarah terbentuknya batuan beku. Konteks tektonik Indonesia. Indonesia berada di zona subduksi aktif lempeng Indo-Australia yang menyelam ke bawah Eurasia yang membentuk busur Sunda, pencetus dominan magmatik vulkanik di wilayah ini. Kemudian evolusi magma dan variasi geokimia. Evolusi magma adalah proses perubahan komposisi kimia dari mineralogi magma sejak terbentuk di mantel atau kerak hingga menjadi batuan beku. Kemudian petrologi dan konteks struktural. Petrologi adalah salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang batuan, asal-usulnya, komposisi mineral, tekstur, struktur, serta proses pembuatan batuan tersebut. Kemudian untuk konteks struktural berkaitan dengan posisi, deformasi, dan hubungan batuan dengan komposisi geologi. Contohnya seperti lipatan, sesar, rekahan, dan zona geser, dan lain-lain. Kemudian ada signifikasi evolusi geologi. Signifikasi evolusi geologi itu adalah kunci dalam memahami rekaman magmatisme, mitigasi bencana, sumber daya, dan konteks geologi lokal. Contohnya seperti letusan gunung berapi. Untuk di sumber daya itu contohnya seperti emas,
untuk di budaya, contohnya seperti batu andesit untuk candi. Kemudian dalam sektor pariwisata itu contohnya kawah Dieng atau lava Bali. Kemudian di nomor 2 yaitu menguraikan proses pembentukan batuan beku. Batuan beku ini terbagi menjadi 2, yaitu intrusif plutonik yang terjadi ketika magma gagal mencapai permukaan dan membeku lambat di dalam kerak bumi. Kemudian ada ekstrusif atau vulkanik, yaitu terbentuk ketika magma berhasil mencapai permukaan sebagai lava, mendingin cepat dan menghasilkan kristal halus. Dan strukturnya itu berbentuk kaca. Oke, untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu jenis-jenis batuan beku, ada terbagi menjadi 3, yaitu intrusif atau plutonik, contohnya seperti granit, diorit, dan gabbro. Kemudian hipasibal atau subvulkanik, contohnya seperti batuan yang ukurannya kristal menengah, contohnya diabes, dirolit. Kemudian untuk ekstrusif atau vulkanik, contohnya itu seperti batuan basalt, andesit, dan riolit. Kemudian untuk di silika itu adalah klasifikasi utama dari batuan beku berdasarkan kandungan silika. Sebuah pendekatan kimiawinya itu ada felsic, intermediate, mafic, dan ultramafik. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis studi case dari kasus lokal. Contohnya Dieng, Gunung Padang, Gunung Agung, Gunung Muria sebagai representasi persebaran batuan di Indonesia. Keempat lokasi ini menunjukkan keragaman batuan beku di Indonesia. Untuk ekstrusif itu terdapat pada Gunung Dieng dan Gunung Agung. Untuk hipasibal terdapat pada Gunung Padang, dan untuk intrusi dan ekstrusi terdapat pada Gunung Muria. Semua ini terbentuk dalam konteks magmatisme subduktif Sunda. Kemudian dilanjut oleh rekan saya. Hasil dan diskusi. Untuk tempatnya yang pertama ada di Gunung Dieng, Jawa Tengah. Hasil diskusinya itu batuan vulkanik tua, tufa, dan andesit mengalami pelapukan singkapan sebagian tertutup vegetasi. Diskusi, pelapukan kimiawi memperlihatkan degradasi batuan. Keterbatasan singkapan memerlukan survei geofisika untuk interpretasi. Jadi lokasi Gunung Dieng ini termasuk vulkanik. Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat, struktur batuan purba tertimbun sedimen, interaksi lava tua dan sedimen. Diskusinya, kompleksitas batuan menandakan sejarah vulkanisme purba, analisis geofisika membantu mengungkapkan struktur bawah permukaan. Gunung Padang ini termasuk ke subvulkanik. Yang ketiga ada Gunung Agung Bali. Hasil kajiannya itu gunung api aktif, potensi erupsi tinggi, variasi warna, tekstur batuan menunjukkan kompleksitas magma. Diskusi, karakteristik magma intermediate felsic menyebabkan letusan eksplosif. Pemantauan berkala penting untuk mitigasi bencana. Jadi Gunung Agung ini termasuk gunung vulkanik karena masih aktif juga. Itu yang keempat ada Gunung Muria, Jawa Tengah. Hasil kajiannya itu gunung api tua dengan erosi signifikan, singkapan batuan tidak jelas. Diskusi, pelapukan intens mengubah mineral dan tekstur batuan, erosi menghambat identifikasi litologi asli. Gunung Muria ini termasuk ke plutonik. Boleh di next. Adapun kesimpulan dari materi ini ialah batuan beku di Indonesia terbentuk karena magmatisme subduksi atau proses terbentuknya magma yang terjadi di zona penunjaman lempeng. Batuan beku berperan sebagai rekaman evolusi geologi serta memiliki nilai penting dalam sumber daya mineral, energi panas bumi, pariwisata, geologi hingga budaya, serta memiliki tantangan yaitu bukan singkapan terbatas, kompleksitas magma dan bahaya erupsi. Boleh di next. Nah, jadi itu saja yang dapat kami sampaikan di kelompok 17, kurang lebihnya dari kesalahan kata, kesalahan pengucapan, serta kesalahan-kesalahan dari penyampaian kami, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya selaku moderator menyampaikan terima kasih saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.